Masa pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini membuat beberapa adaptasi kebiasaan baru harus kita ikuti. Salah satunya adalah dengan melakukan tes PCR bagi mereka yang akan melakukan perjalanan jauh atau juga tentunya untuk mengikuti tracing. Nah, saat ini ada kabar baik dari pemerintah agar seluruh instansi yang melakukan PCR bisa menurunkan tarifnya. Lalu seperti apakah kondisinya saat ini? Kita masih dalam perbincangan bedah tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Aan. Oke Bang, tadi kita sudah bicara ada salah satu kendala yang kita soroti yaitu alat regen yang katanya memang alat itu cukup mahal sehingganya menjadi alasan beberapa rumah sakit untuk menolak adanya penurunan tarif. Apakah ini salah satu kendala atau mungkin ada kendala-kendala lain yang mereka masih tolak akhirnya untuk penurunan tarif tersebut? Jadi begini, rumah sakit itu bukan menolak sekaligus ya, tapi dia meminta sampai regen yang mereka beli sebelum penurunan itu habis, itu harganya tetap seharga lama gitu ya, tarif lama gitu. Karena mereka mengaku bahwa regen yang mereka beli saat tarif belum turun itu ya regen dengan harga yang lama gitu kan ya. Nah, tapi begini, pemerintah memberikan menetapkan penurunan melalui surat edaran Menkes ya. Itu udah kuat menurunkan tarif PCR itu. Itu tidak disertai dengan subsidi. Ya kan gitu ya. Artinya disinilah tanda tanya kita. Apakah memang pemerintah begitu saja menetapkan boleh gitu. Atau karena tapi memang rumah sakit adalah yang perlu kita ingat adalah rumah sakit itu tidak bukan lembaga komersil murni ya, bukan lembaga komersil pure. Mereka harus punya tugas tambahan yaitu pelayanan kesehatan. Dan itu diamanatkan oleh konstitusi kita bahwa kesehatan ini dijamin oleh negara gitu loh kan. Selain pendidikan, kesehatan juga dijamin gitu. Betul. Nah, jadi memang harus dilakukan penurunan itu, kalau memang penurunan ya penurunan gitu. Nah, nanti kita lihat apakah karena subsidi ini tidak diberikan pemerintah, apakah mereka ingin mengambil pada saat sebelum naik itu memang harganya murah mereka naik, kan kita nggak tahu gitu. Oke, jadi ini tentunya masih dalam pengawasan kita karena memang itu yang menjadi sorotan kita kali ini untuk mengawal ketat penurunan tarif PCR. Nah, ini sebenarnya apakah akan memberikan pengaruh Bang nantinya dengan adanya kebijakan penurunan tarif PCR ini sendiri? Nah, harusnya memang apakah regen itu harganya begitu tarif PCR diturunkan harga regennya ikut turun. Nah, gitu kan kita juga masih melihat lagi harus melihat lagi bagaimana harga satuan dasar dari regen itu gitu loh. Kok tiba-tiba begitu diturunkan regen yang baru bisa turun juga gitu. Sementara regen yang lama harganya masih pakai harga lama gitu. Nah, apakah ini memang kita khawatir juga. Kemarin juga kita wawancara sama Yayasan Lembaga Konsumen. Itu khawatirnya nanti jangan-jangan harganya turun, kualitasnya diturunkan juga. Nah kan gitu ya. Atau nanti jangan-jangan harganya turun, tiba-tiba rumah sakit mengaku rugi besar. Kan itu yang jadi nanti kita harus diawasi oleh terutama ini aparat hukum dan masyarakat ya. Ya, tentunya ini kan sebenarnya sebagai juga salah satu hal baik ya dengan adanya penurunan, siapa tahu nantinya bisa digratiskan. Betul. Bang. Karena bagaimanapun juga itu kan langkah yang menjadi tentunya untuk tracing, kemudian juga mempermudah semua orang agar bisa untuk malah sebenarnya ada pendapat mobile. juga seperti itu ya. Ada pendapat seperti itu bahwa karena ini musim pandemi gitu, pakai undang-undang darurat kata mereka kan ya. Nah, kalau memang kemarin pemerintah sudah menetapkan kedaruratan itu gitu, artinya semua memang mestinya ada pelayanan, ada gratis, semua gratis gitu kan ya. Karena pemerintah juga punya kepentingan nih dengan tes PCR ini gitu. Karena pemerintah akan ingin melihat zona-zona atau daerah-daerah mana yang menjadi titik serangan terbesar gitu ya, paparan terbesar. Itulah yang mereka kendalikan nanti kan itu. Mestinya kalau memang seperti itu PCR ini gratis. Nah, untuk yang tracing memang digratiskan gitu loh. Tapi ada seperti memanfaatkan situasi jadi untuk pekerja-pekerja yang tidak mau harus antar kota gitu dan menggunakan transportasi udara maupun darat itu harus menggunakan PCR.
mereka langsung memasang PCR gitu. Bahkan lembaga-lembaga swasta itu juga ada yang sudah mulai memasang PCR gitu loh, model-model klinik-klinik gitu. Cuman kalau rumah sakit, nah itulah yang harus disadari adalah rumah sakit maupun negeri ataupun swasta, mereka tidak melulu pure profit ya. Mereka harus ada sisi non profitnya, yaitu layanan kesehatan kepada masyarakat. Baik, seharusnya sih ini bisa diterima ya oleh rumah sakit, dan juga tentunya ini menjadi tahap baik juga tentunya untuk Indonesia supaya kita mengetahui zona mana saja yang menjadi statusnya paparan terbesar ataupun juga ringan begitu kan. Nah, jadi gimana nih Bang solusinya agar rumah sakit tersebut bisa menerima keputusan penurunan tarif PCR? Jalan satu-satunya adalah kalau sudah begini ada penetapan, memang pemerintah sebagai pemegang pengendali kebijakan dan pemerintahan di kita gitu, di sebuah negara termasuk Indonesia, pemerintah harus memberikan tekanan untuk semua pihak harus benar-benar ikut dengan aturannya, yaitu tarif PCR harus diturunkan, kan gitu. Karena ke depan kemungkinan PCR ini sangat dibutuhkan sekali gitu oleh masyarakat, terutama yang setelah PPKM dibuka, masyarakat mereka harus melakukan perjalanan antar kota segala macam. Jangan-jangan antigen sudah tidak diberlakukan lagi, yang diberlakukan adalah PCR gitu. Nah, seperti itu. Itu harus pemerintah benar-benar harus bisa menekan pihak-pihak yang memeriksa dengan PCR itu benar-benar menurunkan harganya. Oke, nah satu lagi nih Bang, bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari penyalahgunaan dari adanya kebijakan tersebut Bang? Nah itu salah satunya adalah memang pengawasan dikawal ketat oleh aparat, dan sebenarnya ada aturan hukum yang bisa menjerat mereka secara pidana kalau mereka melakukan itu. Tapi yang kita berharap adalah pandemi ini cepat selesai, PCR tidak digunakan, kita tetap melakukan prokes ya, dengan menggunakan masker. Betul, tentunya kita memiliki harapan yang baik nantinya, tapi untuk langkah antisipasi tentunya juga perlu kita siapkan. Iya, harus siapkan. Baik, terima kasih Bang Aan. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini, namun jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.